Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amalia Rizky Adiansah selaku dosen mata kuliah pembelajaran matematika SD dan teman-teman kelas 3E yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa melakukan presentasi pembelajaran matematika SD ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi laporan tugas proyek oleh kelompok 6. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dila Mariam Solihah, yang kedua Dian Fitriani, yang ketiga yaitu Azizah Olga Rahma, yang keempat saya sendiri Nur Anissa Tisnamurti, yang kelima Mufli Huda, yang keenam Arini Rita Afifah, yang ketujuh yaitu Nurul Asrofah, dan yang kedelapan yaitu Risma Priyandari. Baik, bagi teman-teman yang bertugas dipersilakan untuk menyampaikan diri. Pokok bahasan yang akan kita paparkan pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu meliputi pertama, ketiga, dan keempat yaitu pembahasan dan Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang pada tugas proyek kali ini yaitu kebudayaan Indonesia sangatlah beragam. Salah satunya yaitu seni tari. Dalam kehidupan nasional maupun internasional, kebudayaan sangat perlu dilindungi. Oleh karena itu, pendidikan sebagai tempat belajar para generasi bangsa harus mampu mengenalkan, menjaga, dan menanamkan rasa cinta pada kebudayaan. Salah satu cara untuk memperdalam pengetahuan siswa terhadap kebudayaan, khususnya seni tari, ialah dengan mengaplikasikan pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran ini dengan sistematis melibatkan para siswa dalam meningkatkan kreativitas melalui proses pembelajaran terstruktur yang terfokus pada tugas. Siswa dengan potensi yang mereka miliki dan dukungan media yang ada dapat menuangkan ide dalam kelompok secara kreatif dalam menciptakan dan menampilkan karya poster budaya mereka. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? 2. Apa pengertian dari ASEAN? 3. Apa manfaat bergabung dengan ASEAN? 4. Apa saja bentuk kerjasama yang ada dalam ASEAN? 5. Apa definisi seni tari daerah? 6. Bagaimana karakteristik seni tari daerah? 7. Bagaimana pandangan Pancasila terhadap keberagaman budaya tari daerah? 8. Bagaimana upaya pelestarian seni tari daerah? 9. Apa saja seni tari daerah di kancah internasional? Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan laporan ini ialah untuk mengetahui tentang yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari ASEAN. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat bergabung dengan ASEAN. Yang keempat, untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama yang ada dalam ASEAN. Yang kelima, untuk mengetahui definisi seni tari daerah. Yang keenam, yaitu untuk mengetahui karakteristik seni tari daerah. Yang ketujuh, yaitu untuk mengetahui pandangan Pancasila terhadap keberagaman budaya tari daerah. Lalu yang ke-8 yaitu untuk mengetahui upaya pelestarian seni tari daerah. Yang ke-9 yaitu untuk mengetahui seni tari daerah di kancah internasional. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Melalui laporan ini, pembaca lebih mengetahui dan memahami tentang yang pertama, seni tari khususnya jenis dan bentuk karya seni tari daerah. Yang kedua, manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Yang ketiga, yaitu cara menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, Kajian Teori. Nilai-nilai Pancasila. Nilai merupakan kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai terdiri dari nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian.
Yang pertama yaitu nilai material adalah semua yang berguna bagi kehidupan jasmani atau ragawi manusia. Yang kedua, nilai vital adalah semua yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian adalah semua yang berguna bagi rohani manusia. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Sila pertama, Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Penerapannya yaitu yang pertama, membina kerukunan hidup antara sesama manusia, yang kedua, tidak melakukan penistaan agama, yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. 2. Sila kedua Pancasila mengandung nilai kemanusiaan. Penerapannya yaitu, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mengasihi antara sesama manusia. Yang ketiga, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang terakhir yaitu tidak bersikap semena-mena. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga, Pancasila mengandung nilai persatuan. Penerapannya yaitu yang pertama mengembangkan sikap saling menghargai keanekaragaman budaya, yang kedua membina hubungan baik dengan sesama unsur bangsa, yang ketiga memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Penerapannya yaitu, yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan, yang kedua, menghargai hasil musyawarah, yang ketiga, menjalankan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Yang kelima, sila kelima Pancasila mengandung nilai keadilan. Penerapannya yaitu, yang pertama, tidak bergaya hidup mewah, yang kedua, tidak bersifat boros, yang ketiga, bekerja keras, dan yang terakhir, menghormati hak-hak orang lain. ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asia Nations adalah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN didirikan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu 1. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, 2. Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, 3. Thailand yang diwakili oleh Tanat Koman, 4. Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos, dan yang terakhir yaitu Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam. Manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. 1. Meningkatkan rasa saling memiliki dan toleransi. 2. Semakin mengenal antar budaya anggota ASEAN. 3. Terciptanya kawasan damai, bebas, netral dari pengaruh negara luar. 4. Meningkatkan investasi. 5. Memperluas pasar internasional. 6. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 7. Memperluas lapangan pekerjaan. 8. Meratanya perkembangan iptek di ASEAN. Selanjutnya yaitu seni tari daerah. Seni tari daerah adalah suatu tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas dan berpijak pada adaptasi kebiasaan secara turun-temurun yang dipeluk atau dianut oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik tari daerah. Karakteristik seni tari daerah yang pertama yaitu menggunakan musik tradisional khas daerah, yang kedua menggunakan pakaian khas daerah, yang ketiga menggunakan perlengkapan tari, yang keempat diajarkan secara turun-temurun, yang kelima berhubungan erat dengan budaya daerah, yang keenam pola gerakan yang khas dan pakem, yang ketujuh mengandung filosofi atau makna khas daerah, yang kedelapan memiliki aturan khusus dalam penyelenggaraannya. Selanjutnya yaitu pandangan Pancasila terhadap keberagaman tari daerah.
Pancasila memuat nilai-nilai yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Beragam tarian ini menjadi potensi dan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk melestarikan dan mengenalkan ke generasi-generasi penerusnya. Pancasila sebagai pedoman kehidupan bangsa mengajarkan nilai-nilai persatuan, khususnya pada sila ketiga. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, memberikan arti bahwa penting untuk menjaga persatuan di kehidupan berbangsa dengan adanya beragam kebudayaan. Upaya pelestarian seni tari daerah. Upaya pelestarian seni tari daerah yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni tari daerah. Upaya pelestarian sudah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Peranan sanggar dalam kesenian tradisional adalah sebagai wadah atau tempat bernaung sejumlah seni budaya, sebagai media edukasi baik pendidikan maupun latihan, sebagai media hiburan atau bagi masyarakat dan peminat seni, sebagai tempat mengatur strategi seputar seni yang ditekuni sebagai tempat bersilaturahmi, berkumpul dan berdiskusi dalam rangka mempererat persaudaraan. Seni tari daerah di kancah internasional. Perlindungan hukum internasional terhadap tari tradisional bangsa Indonesia telah diatur baik dalam bentuk soft law dan hard law. Perlindungan pengetahuan diatur dalam kerangka UNESCO, yaitu melalui berbagai konvensi. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama. Bab 3 dan 4, pembahasan dan kesimpulan. Pelaksanaan tugas proyek ini ditujukan untuk kelas 6 semester 2 pada tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 2 tentang pemimpin idolaku. Proyek yang dikerjakan yaitu poster pelestarian budaya tari daerah dan budaya Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kompetensi inti. 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar. Yang pertama, PPKN. 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.1.1, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan tempat tinggal. 4.1.1, menciptakan laporan berupa produk hasil analisis penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua yaitu IPS. 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3, menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan juga pendidikan dalam lingkup ASEAN. Indikator 3.1, mengidentifikasi peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. 4.3.1, menciptakan laporan berupa produk hasil analisis peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga yaitu SBDP. 3.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. 4.3, menampilkan tari kreasi daerah. Indikator
3.3.1 menganalisis penampilan tari kreasi di lingkungan daerah masing-masing. 4.3.1 mendemonstrasikan berupa produk hasil analisis penampilan tari kreasi di lingkungan daerah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Setelah berdiskusi, siswa menghubungkan antara nilai-nilai kepemimpinan dan juga manfaat lembaga-lembaga politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial di wilayah mereka dengan percaya diri. Setelah mencari informasi, siswa dapat menuliskan hubungan antara nilai-nilai kepemimpinan dengan manfaat lembaga-lembaga politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial di wilayah mereka dengan percaya diri. Setelah berdiskusi, siswa mampu membandingkan nilai-nilai kepemimpinan tentang cinta tanah air sebagai wujud nilai persatuan dan kesatuan dengan objektif. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengemukakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dengan percaya diri. Yang keempat yaitu alokasi waktu. Hari pertama, yaitu apersepsi. Hari pertama sampai dengan hari ketiga, yaitu observasi. Hari keempat sampai dengan hari keenam, yaitu merancang dan membuat proyek. Hari ketujuh, yaitu unjuk karya. B. Pembahasan. Fase 1 atau getting start. Yang pertama, guru memberikan informasi kepada siswa tentang pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dan memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat mengenai hal tersebut. Siswa diberikan kesempatan untuk berpendapat agar ia dapat mengembangkan pikirannya dan melatih siswa untuk berani berpendapat. Siswa diminta untuk berbagi pengalamannya mengenai hal apa saja yang mereka lakukan sebagai wujud pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Lalu guru memberikan informasi kepada siswa mengenai kebudayaan daerah, yaitu tari daerah, dan memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat mengenai hal tersebut. Selanjutnya, guru memberikan informasi tentang ASEAN dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Di sini guru juga memberikan kesempatan siswa untuk berpendapat mengenai hal tersebut. Untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, dilakukan dengan metode memberikan pertanyaan terkait materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru menjelaskan dan mengarahkan siswa terkait proyek yang harus dikerjakan. Lalu siswa akan berdiskusi dan saling berbagi informasi bersama anggota kelompoknya. Fase 2, fase in project. Siswa secara berkelompok pergi ke sanggar. Setelah itu, siswa mengidentifikasi dan mengobservasi sanggar tari tersebut. Pada hari pertama sampai ketiga, siswa mengamati sanggar tari tersebut dan siswa melakukan wawancara dengan penari dan pelatih tentang pelestarian tari kreasi di kancah ASEAN. Siswa beserta kelompok mengabadikan dokumentasi berupa foto atau video dan membuat catatan penting berdasarkan pengamatan. Pada hari 4 sampai 6, siswa membuat proyek berdasarkan hasil observasi berupa poster pelestarian tari kreasi daerah di kancah ASEAN. Pada fase 3 yaitu concluding project. Setelah merencanakan dan membuat produk dari hasil observasi, maka siswa memantapkan produk mereka dengan berkonsultasi dengan dan menyelesaikan atau finishing agar produk yang dihasilkan dapat dipahami dan dari produk dapat tersampaikan kepada masyarakat. Pada fase terakhir atau fase ketiga ini, siswa diminta untuk melakukan uji karya dengan mempresentasikan proyek yang telah dibuat. Pada fase ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebudayaan tari daerah dan upaya pelestarian budaya tari daerah di kancah internasional di dunia ASEAN. Setelah proyek dan uji karya dilaksanakan, yang diharapkan yaitu siswa akan mendapatkan pengetahuan baru
yang berguna bagi kehidupan mereka di masa mendatang setelah melakukan karya ini. Penilaian. Penilaian proyek ini didasarkan pada penilaian psikomotor atau keterampilan siswa. Penilaian psikomotor dilakukan dengan cara non-tes, berupa membuat karya produk. Karya produk yang dihasilkan berupa poster yang berisi hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh siswa di sanggar tari di daerah masing-masing. Berikut adalah contoh penilaian produk. Terdapat 9 poin penilaian. Yang pertama yaitu proporsi. Yang kedua ada keserasian warna. Yang ketiga, gelap terang dapat memberikan kesan. Keempat, kesesuaian gambar dengan tema. Kelima, kreativitas dan keragaman tema digunakan. Yang keenam, keindahan karya poster. Yang ketujuh, kerapian dan kebersihan karya poster. Yang kedelapan, keaslian gambar karya poster dari peserta didik tersebut. Kesembilan, karya gambar poster pernah dipublikasikan. Setiap poin diberikan maksimal skor 4 dan skor minimal yaitu 1. Ya, skor yang diperoleh siswa ditambahkan dibagi 36 kemudian dibagi 1. Itu merupakan skor yang didapatkan dari hasil produk siswa. Baik, kemudian yang bab keempat yaitu bab penutup. Bab penutup sendiri ini berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari tugas proyek ini merupakan tugas yang mengintegrasikan 3 mata pelajaran di mana mata pelajaran tersebut meliputi PKN, IPS, dan SBDP. Yang kedua yaitu pembelajaran ini ditujukan untuk siswa kelas 6 SD. Yang ketiga yaitu tugas proyek berupa poster yang ditujukan agar siswa dapat mengetahui macam-macam tarian daerah, karakteristik tarian daerah, dan mengetahui bagaimana upaya pelestarian tari daerah di kancah internasional. Yang keempat yaitu proyek ini juga mengajak siswa untuk melakukan observasi tentang tari daerah di sekitar tempat tinggalnya. Yang keenam yaitu tugas proyek ini cocok untuk diterapkan pada siswa SD karena dapat melatih keterampilan dalam tarian daerah. Yang terakhir yaitu dalam pelaksanaan dengan 3 fase. Yang pertama, getting status. Yang kedua, fase kedua atau fase in project. Dan yang terakhir yaitu fase ketiga, concluding a project. Kemudian, bagian yang kedua yaitu berupa saran. Saran yang pertama yaitu saran untuk guru. Guru dapat memberikan penjelasan tujuan dan materi yang akan dipelajari terlebih dahulu kepada siswa. Kemudian, yang kedua yaitu guru dapat melakukan perencanaan dan observasi terlebih dahulu sehingga tugas proyek sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, guru dapat membimbing siswa dalam proses pembuatan proyek. Saran yang kedua yaitu saran untuk siswa. Yang pertama, siswa dapat memahami terlebih dahulu materi yang telah diberikan guru. Yang kedua yaitu siswa dapat membuat jadwal kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu siswa dapat mempersiapkan diri baik fisik dan mental dengan baik. Yang terakhir yaitu saran untuk orang tua. Orang tua dapat selalu membimbing mengawasi anaknya dalam proses mewujudkan proyek dengan memberikan kasih. Yang kedua yaitu mendampingi siswa ketika akan melakukan observasi. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok 6 dalam menyelesaikan tugas proyek kali ini. Next. Kemudian yang terakhir yaitu ada lampiran. Lampiran dari tugas proyek ini ada 3 lampiran. Yang pertama, lampiran pertama berupa lembar kerja siswa. Pada lembar kerja siswa ini meliputi kelas, di mana kelas ini dari kelas 6 semester 2. Tema 7 yaitu kepemimpinan, subtema 2 yaitu pemimpin idolaku, berupa proyek di mana poster pelestarian budaya, tari daerah, dan budaya Indonesia dalam lingkup ASEAN. Alokasi waktu yaitu 7 hari. Pada lembar kerja siswa ini juga terdapat anggota kelompok. Ada tujuan kegiatan yaitu untuk mengetahui tari daerah di Indonesia dan cara melestarikan tari daerah di Indonesia dalam lingkup ASEAN. Yang kedua yaitu ada pertanyaan umum.
meliputi 2 pertanyaan, yaitu sebutkan contoh tarian daerah di sekitarmu dan bagaimana cara tarian daerah di Indonesia dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga yaitu meliputi kertas gambar A4 dan pewarna. Yang keempat, siswa menuliskan contoh tarian daerah di sekitarnya. Siswa menuliskan cara melestarikan tari daerah dalam lingkup ASEAN, dan siswa memvisualisasikan contoh tarian daerah dengan cara melestarikan dalam lingkup ASEAN. Kedua yaitu berupa dokumentasi. Pada dokumentasi ini dapat dilihat bahwa kami kelompok 6 sebuah sekali. Pada saat itu kami melakukan dokumentasi ketika beberapa dari melakukan latihan. Next. Lampiran yang ketiga yaitu hasil produk, di mana hasil produk ini merupakan poster upaya pelestarian tarian di kancah internasional, yaitu di ASEAN, di mana berisi beberapa tarian daerah yang meliputi tari jadilan beberapa tarian daerah. Selain itu juga di dalam poster ini terdapat salah satu orang yang duduk di depan laptop yang ditujukan sebagai agen yang akan melestarikan daerah dengan memanfaatkan internet, karena kita tahu bahwa dengan internet ini dapat memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengaksesnya. Kemudian ada pun juga telepon yang sedang menari juga dimaksudkan agar tarian tersebut dapat dikenal di kancah internasional, karena kita tahu telepon sendiri ini sekarang telah menjadi barang yang tidak bisa lepas dari manusia dalam kehidupan sehari-hari. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih kepada Ibu Amalia dan teman-teman kelas 3E yang telah mengikuti jalan bersih dari kelompok 6. Memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan semoga presentasi pada kesempatan kali ini dapat menambah wawasan kita semua. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.